Ya, Ya. silakan. Ya. Oh, udah kelihatan belum teman-teman? Sudah, Mbak. Clear and clean, besar sekali, keren. Ya, sip, silakan. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mbak. Pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Salsabila Lolita dari kelompok 4. Ingin mempresentasikan bersama teman-teman tentang assignment 8 mengenai account payable dan unrecorded liabilities. Nah, sebelum kita memulai presentasi pada pagi hari ini, biar nggak ngantuk, teman-teman bisa bangun semua, kita kenalan. Yang pertama, kami terdiri dari Dewanda Dava, yang bisa dipanggil Dava. Kalau teman-teman lupa mukanya, bisa dilihat di layar. Selanjutnya ada Monica Agnesia, bisa dipanggil Monik. Lalu ada Idewa Gede, bisa dipanggil Yoga. Lalu ada saya, Salsabila Lolita, bisa dipanggil Loli. Dan ada Sinta Kumala Dewi, bisa dipanggil Sinta. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai assignment 8, exercise B, mengenai yang pertama, substantive audit program for accounting payable and unrecorded liabilities. Terus yang kedua, kita juga akan menjelaskan mengenai schedule G1, G2, and late schedule. Oke, pembahasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk Saudara Yoga, dipersilahkan. Oke. Yang pertama itu kita disuruh untuk membuat audit program untuk mengecek, menguji utang dagang dan kewajiban yang belum dicatat. Nah, ini audit program yang kita usulkan. Yang pertama itu telusuri sampel transaksi atas pencatatan pembelian dan pengeluaran. Nah, asersi yang diuji untuk program ini adalah completeness atau kelengkapan. Kemudian yang kedua, itu minta daftar utang usaha, periksa saldo masing-masing kreditor ke buku utang, lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku besar. Itu yang diuji untuk prosedur ini adalah completeness dan valuation. Yang ketiga itu tentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan kirimkan surat konfirmasi kepada kreditor. Itu menguji eksisten atau keberadaan. Terus kemudian eksisten atau keterjadian, kemudian pisahkan antara utang dan pada perusahaan afiliasi, utang pada direksi atau pemegang saham, utang untuk pembayaran pembelian aset tetap, dan lain-lain. Itu untuk menguji hak dan kewajiban. Kemudian teliti setiap selisih yang ada antara balasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku utang. Itu menguji hak dan kewajiban, dan juga menguji valuation. Kemudian bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur yang dapat dengan memeriksa faktur atau daftar mustasi dari pemasok serta melakukan uji terhadap pembayaran setelah tanggal neraca. Itu untuk menguji existence atau occurrence atau keterjadian. Next. Yang ketujuh itu bila konfirmasi dilakukan atas saldo sebelum tanggal neraca agar mendapatkan keyakinan terhadap kebenaran saldo utang, dilakukan prosedur seperti minta daftar utang tanggal neraca, periksa penjumlahan, cocokan jumlahkan, jadi ini kayak rekalkulasi, terus periksa terhadap saldo yang besar dan tidak lazim atau bersaldo debit, kemudian periksa transaksi utang yang terjadi setelah dan sebelum tanggal neraca. Itu untuk menguji eksisten atau keterjadian. Kemudian uji faktur dan dokumen pendukung lain yang berhubungan atas hutang akhir tahun yang dipilih. Itu untuk menguji eksisten juga. Untuk periode tes yang dipilih, food dan cross-food voucher register, dan telusuri semua posting pada akun yang sesuai. Itu untuk menguji valuation and allocation. Itu
buat alokasinya, mengecek alokasinya sudah tepat atau belum. Kemudian melakukan tes subsequent payment dan uji pisah batas atau tes cut off untuk pisah batas tanggal neraca. Itu untuk menguji existence dan valuation and allocation. Yang kemudian memastikan kewajaran penyajian hutang dalam laporan keuangan untuk menguji presentation and disclosure, dan buat kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan. Nah, ini kita buat di G1 dan G2. Next. Nah, kemudian asersi manajemen atas laporan keuangan ini sebenarnya banyak, cuma yang digunakan, yang ditekankan dalam pengujian akun payable atau utang dagang dan kewajiban yang belum dicatat itu kita menekankan pada 5 hal, yaitu existence occurrence, completeness, write-down obligation, valuation allocation, dan presentation and disclosure. Existence and occurrence itu menguji kebenaran terjadinya utang tersebut dalam periode berjalan. Jadi menguji apakah benar-benar terjadi transaksi tersebut. Completeness menguji kelengkapan dari transaksi yang sudah catat. Jadi semua transaksi sudah dicatat atau belum. Kemudian ada hak dan kewajiban, itu menegaskan aktiva ataupun kewajiban yang catat memang sepenuhnya menjadi bagian perusahaan. Jadi memastikan bahwa semua yang dicatat itu sudah bagian perusahaan dan memisahkan hak dan kewajiban perusahaan dengan entitas lainnya. Kemudian valuation and allocation, itu asersi nilai dan alokasi, menegaskan tiap akun dalam laporan keuangan telah dimasukkan sesuai bagian serta dicatat dalam nilai sesuai dengan nilai realisasi bersih. Kemudian yang terakhir itu ada presentation and disclosure. Itu berkaitan dengan jumlah nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan telah sesuai dengan standar dan mencerminkan kondisi perusahaan sebenarnya. Kemudian untuk program audit yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sinta. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan rincian prosedur audit masing-masing asersi. Nah, yang pertama ada asersi keterjadian dan keberadaan atau occurrence and existence. Nah, yang pertama kita bisa melakukan meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal atas utang dagang. Yang kedua, kita sebagai auditor bisa menelusuri saldo awal akun utang dagang. Yang ketiga, kita bisa juga mengecek faktur untuk mendukung setiap voucher yang masih berlaku di tahun bersangkutan. Yang keempat, kita juga bisa memeriksa semua vendor yang nilai pembeliannya signifikan di tahun bersangkutan. Lalu juga bisa menguji faktur serta dokumen lain yang berhubungan dengan utang akhir tahun. Nah, apa sih dokumen lain itu? Dokumen lain itu bisa berupa cash disbursement, cash voucher, dan voucher register. Nah, yang terakhir kita bisa melakukan vouching atas transaksi utang pada tahun berjalan. Next. Kedua itu ada asersi kelengkapan. Nah, menurut saya ini adalah asersi utama dalam akun payable. Karena kenapa? Perusahaan itu cenderung mengurangi utangnya. Ada beberapa manfaat jika perusahaan itu utangnya rendah. Yang pertama adalah debt to equity-nya rendah. Jadi kalau misalnya debt to equity-nya rendah, itu investor akan lebih tertarik gitu terhadap perusahaannya itu. Nah, kita sebagai auditor, kita bisa melakukan prosedur audit, yaitu yang pertama, menelusuri transaksi pengeluaran dan pembelian ke buku secara sampling. Yang kedua, kita bisa menyiapkan daftar utang dagang akhir tahun, lalu melakukan perhitungan dan penelusuran ke buku besar. Yang terakhir adalah melakukan pengujian akun bersaldo debit untuk mengantisipasi adanya kemungkinan reklasifikasi. Karena yang tadi saya bilang bahwa utang ini cenderung dikurangi. Jadi kemungkinan besar perusahaan itu akan berusaha untuk mendebit utang tersebut. Next. Nah, yang ketiga ada asersi penilaian dan alokasi. Di asersi ini, kita sebagai auditor bisa melakukan prosedur audit. Yang pertama, meminta daftar utang pada akhir tahun, lalu kita hitung dan melakukan penelusuran ke buku besar. Yang kedua adalah melakukan footing dan cross footing voucher register untuk menelusuri semua posting pada akun yang sesuai. Nah, sedikit penjelasan, footing itu adalah penjumlahan ke bawah, sedangkan cross footing adalah penjumlahan ke samping. Lalu kita juga bisa melakukan recalculation atas jumlah utang usaha yang dilaporkan. Dan yang terakhir adalah merekonsiliasi utang dengan pernyataan bulanan kreditur dari bukti konfirmasi. Next. Nah, asersi yang keempat adalah right and obligation atau hak dan kewajiban.
Di sini, prosedur audit yang dapat kita lakukan sebagai auditor adalah yang pertama, menginvestigasi akun bersama petugas, afiliasi, dan anak perusahaan sebagai bukti transaksi pihak terkait. Yang kedua adalah mereview semua vendor yang terdapat pemilihan signifikan dengan cara melakukan mengirimkan surat konfirmasi kepada vendor. Yang keempat adalah melakukan bank confirmation untuk mengetahui kemungkinan adanya notes liabilities dan contingencies liabilities. Yang terakhir adalah memeriksa bukti pembayaran setelah tanggal neraca untuk melihat apakah ada pembayaran utang yang utangnya belum dicatat perusahaan pada tanggal neraca. Next. Nah, yang terakhir ada asersi penyajian dan pengungkapan atau presentation and disclosure. Nah, di sini utamanya kita memastikan kewajaran penyajian utang dan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, yang kedua, kita bisa meminta informasi dari klien atas komitmen dan utang bersyarat yang belum diungkapkan. Jadi ada beberapa utang yang harus diungkapkan di CHLK. Yang pertama, kita bisa melakukan cara inquiry atau tanya jawab. Namun karena metode inquiry seperti kita tahu ya, metode inquiry itu mempunyai independensi yang rendah. Nah, jadi selain kita melakukan prosedur inquiry, kita juga melakukan prosedur documentation, yaitu memeriksa notulen rapat direksi, pemegang saham, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga. Lalu kita juga bisa mengirim konfirmasi kepada penasihat hukum perusahaan terkait masalah di bidang hukum. Nah, selain itu, kita harus memastikan nih, mana yang current liabilities dimasukkan ke current liabilities, dan mana yang non-current liabilities dimasukkan ke non-current liabilities. Lalu kita juga harus memastikan setiap jenis utang usaha lancar yang nilainya material harus dicantumkan secara terpisah penjelasannya di CHLK. Dan untuk kita juga harus menetapkan pengungkapan yang cukup untuk utang yang ketentuan pembayaran spesifik, seperti ada aset yang digunakan sebagai jaminan. Gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk bagian kedua, mengenai G1, G2, dan debt schedule. Yang pertama ini adalah daftar utang usaha per 31 Desember 2003. Nah, di sini bisa terlihat ada 10 vendor yang bekerja sama dengan Apple Blossom. Lalu account payable per 31 Desember 2003 A to Z Factorial itu 125. Lalu ada Hard Morphy 8.400, Norton Extermina yaitu 70. Maaf ya teman-teman karena gambarnya agak buram. Terus Free Juicy ada 109.120, ada Apple Valley 1.485, ada Edward Overstreet 4.820, ada Freight Sand 11.080, ada Flash Freight 400, dan ada Dr. Edward 50. Sehingga total account payable di 31 Desember 2003 ini ada 135.550. Nah, untuk membuat G2 schedule, yang pertama kita akan melihat saldo account payable tadi sampai akhir tahun 2003 tadi kan ada $125. Lalu kita melakukan tracing ke invoice dan ke cash disbursement journal, lalu ke buku besar atas saldo tersebut untuk menguji asersi completeness. Nah, asersi completeness tadi kan udah dijelasin sama Yoga dan Sinta. Dari hasil tracing tersebut, ternyata kita tidak menemukan adanya perbedaan saldo. Atau teman-teman bisa lihat nanti di halaman 190. Selain itu juga telah dilakukan vouching dari buku besar ke cash voucher atau di Exhibit 7 untuk menguji asersi existence atau occurrence. Nah, hasil dari vouching tersebut juga tidak ditemukan adanya perbedaan saldo. Tetapi saat kita melakukan pengecekan pada voucher register di Januari 2004 atau di Exhibit 8 yang ada di layar, itu ditemukan adanya voucher nomor 1 strip 7 tertanggal 6 Januari 2004 yang memiliki keterangan jasa untuk bulan Desember. Padahal tagihan ini harusnya itu termasuk di hutang tahun 2003, sehingga perlu dilakukan adanya journal adjustment.
jurnal tersebut nanti akan ada di G2, yaitu Adjusting Entries nomor 7, di mana kita harus mengakui service bulan Desember tersebut pada bulan Desember, meskipun dia ditagihnya di bulan Januari. Sehingga nanti akan ada jurnal miscellaneous expense pada account payable sebesar 230. Selanjutnya, di Hart Murphy Office Outfitters, saldo account payable-nya sampai akhir tahun 2003 tadi itu ada $8.400. Nah, telah dilakukan tracing dari invoice ke cash disbursement journal dan buku besar atas saldo tersebut untuk menguji asersi completeness. Dari hasil tracing tersebut juga tidak ditemukan adanya perbedaan saldo. Selain itu juga telah dilakukan vouching dari buku besar ke cash voucher untuk menguji asersi existence or occurrence, dan hasil vouching tersebut juga tidak ditemukan adanya perbedaan saldo, sehingga tidak perlu dilakukan adanya penyesuaian atas saldo milik Hart Murphy Office Outfitters. Yang ketiga ada Norton Exterminator. Dari saldo account payable di akhir tahun 2003, Norton Exterminator ini punya saldo sebesar $70. Telah dilakukan tracing juga ke invoice dan ke cash disbursement journal, lalu ke buku besar atas saldo tersebut untuk menguji asersi completeness lagi. Nah, dari hasil tracing tersebut juga tidak ditemukan adanya perbedaan saldo. Selain itu, juga telah dilakukan vouching dari buku besar ke cash voucher untuk menguji asersi existence or occurrence, dan hasil voucher tersebut juga tidak ditemukan adanya perbedaan saldo, sehingga kita tidak perlu menyesuaikan saldo dari Norton Exterminator. Yang keempat ada Fruit Juicy Perfume CO. Dari saldo account payable di akhir tahun 2003, tadi tercatat sebesar $109.120. Lalu kami melakukan konfirmasi kembali pada tanggal 2 Januari 2004, atau bisa teman-teman lihat di layar dan di halaman 123, bahwa Fruit Juice Perfume telah mengirim balasan atas konfirmasi tersebut dengan menyatakan bahwa menurut Fruit Juice Perfume ini, saldo account payable mereka itu 124.600. Nah, perbedaan saldo ini tuh menurut vendor dan menurut klien itu ada selisih, yaitu saldo AP menurut vendor ini kan ada 124.600, sedangkan menurut klien ini ada 120. Nah, jadi ada selisih sebesar 15.480. Nah, perbedaan saldo tersebut kemudian kita telusuri ke voucher register di Januari 2004 yang dilampirkan pada Exhibit 8. Nah, nominal tersebut itu ditemukan pada voucher 1/6 tertanggal 6 Januari 2004 yang merupakan tagihan atas receiver nomor 12/12. Yaitu pembelian 150 cases face cream yang diterima pada tanggal 31 Desember 2003, atau bisa dilihat di halaman 207. Nah, perbedaan saldo ini kemudian harus kita sesuaikan dengan membuat jurnal penyesuaian. Seperti yang terlihat bahwa pemesanan cases skin tone tersebut menggunakan FOB destination, sehingga utang tersebut harus diakui saat barang diterima. Lalu laporan penerimaan persediaan di receiver 12/12 dan voucher 1/6 telah ditelusuri, tetapi tidak ditemukan utang daftar tersebut, sehingga harus dilakukan adjustment dengan membuat jurnal inventory pada account payable sebesar 15.480. Dan yang nomor 5, yaitu pada Apple Valley Security, bahwa saldo account payable pada akhir tahun 2003
milik Apple Value Security ini ada sebesar 1.485. Lalu kami melakukan tracing dari invoice ke cash disbursement journal dan buku besar atas saldo tersebut. Tetapi dari hasil tersebut tidak ditemukan adanya perbedaan saldo. Selain itu, kami juga melakukan vouching dari buku besar ke cash voucher yang menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak ada perbedaan saldo. Sehingga untuk nilai akun payable dari Apple Value Security ini tidak diperlukan adanya penyesuaian saldo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi selanjutnya ini ada vendors Edwards, Overseas, and Gelly. Jadi pada vendor ini pun juga kami telah melakukan tracing dari invoice ke cash disbursement journal dan juga vouching dari buku besar ke cash voucher. Nah, atas tracing dan vouching tersebut ternyata tidak terdapat perbedaan saldo sehingga tidak dibutuhkan penyesuaian. Next. Kemudian vendor selanjutnya ada FruitSense. Jadi pada vendor ini itu kita udah mengirimkan surat konfirmasi. Nah, dari FruitSense-nya itu udah ngebales nih surat konfirmasinya ada di pojok kanan atas. Nah, menurut FruitSense, saldo akhir utang usaha milik Apple Blossom itu sebesar 44.520. Namun, seperti yang kita tahu di awal, ternyata di buku besarnya Apple Blossom ini daftar saldo utang Apple Blossom ini yang FruitSense itu cuma sebesar 11.080. Nah, atas perbedaan ini, atas selisih sebesar 33.440, akhirnya kami telusuri ke voucher register dan receiving log. Nah, ternyata terdapat voucher nomor 19 yang tidak tercatat sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Next. Kemudian vendor selanjutnya ada Flash Freight. Itu jadi kita udah melakukan tracing juga dari invoice ke cash disbursement journal, terus vouching dari buku besar ke cash voucher, terus kita udah lakukan penelusuran ke voucher register dan receiving log. Itu nggak ada terdapat perbedaan saldo sehingga tidak dibutuhkan penyesuaian. Next. Kemudian ada Dr. Edward. Jadi pada vendor ini pun kita juga telah melakukan tracing dari invoice ke cash disbursement journal dan vouching dari buku besar ke cash voucher. Tidak terdapat perbedaan saldo sehingga tidak dibutuhkan jurnal penyesuaian. Ya, next. Kemudian di vendor terakhir itu ada Central Power and Light. Jadi di daftar utang usaha itu kita tadi lihat di awal nggak ada Central Power and Light. Cuma pas udah ditelusuri ke voucher register, ternyata ada nih di tertanggal 2 Januari 2004 voucher nomor 11 vendornya Central Power itu ada perbaikan listrik bulan Desember dari 15 November ke 22 Desember itu yang nggak tercatat di daftar utang usaha si Apple Blossom. Jadi ini harus diakui dan perlu dilakukan penyesuaian. Next. Nah, jadi ini dia G2 schedule-nya. G2 schedule ini kayak schedule untuk mencatat akun-akun utang usaha yang tidak terrecord, yang tidak terekam. Jadi ini ada Central Power and Light, itu voucher nomor 1 sebesar 1.100, terus Fruit Juicy sebesar 15.480, terus Atuzet Cintorial sebesar 230 dan FruitSense sebesar 33.440. Nah, dengan keterangannya sama seperti penjelasan sebelumnya. Oke, untuk schedule selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Dava. Ya, setelah kelompok kami menyusun schedule G2, yang kelompok kami lakukan adalah menyusun schedule G1. Next. Sebentar. Nah, kelompok kami membuat format schedule G1 ini dengan melihat pada kertas kerja tahun lalu. Kertas kerja tahun lalu itu bisa dilihat pada halaman 311.
Kertas kerja G1 ini bertujuan untuk memudahkan kerja auditor dalam meninjau apa saja yang telah dilakukan dalam mencari bukti audit. Nah, di situ kan udah diberi keterangan. Contohnya pada lambang topi itu tandanya kelompok kami telah melakukan voting. Tujuannya yaitu untuk menentukan apakah data atau laporan yang disediakan auditi dapat diyakini ketepatan perhitungannya. Kemudian terdapat juga lambang U, itu tandanya kelompok kami telah melakukan tracing ke cash disbursement journal. Lalu lambang Y yang berarti kelompok kami telah melakukan vouching ke vendor invoice dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian lambang C yang berarti kelompok kami telah mengecek surat balasan konfirmasi. Lalu lambang J yang mempunyai arti bahwa kelompok kami telah melakukan vouching ke voucher register bulan Januari 2004. Nah, jurnal penyesuaian di bawah itu kan merupakan jurnal yang berkaitan dengan akun-akun yang dibutuhkan penyesuaian. Dan itu tadi telah dibahas oleh rekan saya Loli dan Monik di schedule G2 tadi. Next slide. Kembali satu set sebelumnya. Ya, setelah kelompok kami membuat schedule G2, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh kelompok kami adalah membuat supporting schedule. Next. Supporting schedule ini berisi rincian dari lead schedule yang akan dibuat selanjutnya. Pada supporting schedule ini disandingkan antara per klien dengan per audit pada akhir tahun 2003. Pada schedule ini juga terdapat PARE atau Proposed Adjustment Reclassification Entry yang merupakan usulan penyesuaian yang didapat dari schedule sebelumnya. Dari total akun payable yang dibuat klien yaitu sebesar 135.550. Menurut kelompok kami, total akun payable yang seharusnya dicatat adalah 185.800. Nah, total ini selanjutnya akan dibawa ke lead schedule. Next. Setelah membuat supporting schedule, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh kelompok kami adalah membuat lead schedule. Next slide. Lead schedule ini memuat ringkasan informasi yang terdapat dalam schedule pendukung yang tadi telah dibuat. Pada lead schedule ini terdapat beberapa catatan pemeriksaan. Yang pertama, yaitu kelompok kami menyatakan bahwa telah dilakukan compliance test untuk pelunasan pada bulan Desember 2003. Compliance test itu adalah tes yang dilakukan atas bukti-bukti transaksi perusahaan dalam rangka untuk menilai apakah transaksi-transaksi yang ada dari perusahaan itu sudah dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen. Dan apabila ditemukan suatu penyimpangan dalam compliance test ini, meskipun jumlahnya tidak material, auditor harus tetap memperhitungkan efek dari penyimpangan tersebut terhadap efektivitas pengendalian internal. Catatan pemeriksaan yang kedua, yaitu kelompok kami menyatakan bahwa telah dilakukan konfirmasi utang pada tanggal 2 Januari 2003 dan ditemukan selisih. Karena apa? Itu tadi telah dijelaskan oleh rekan saya Monik dan Loli di schedule 2. Kemudian berdasarkan bukti-bukti yang telah kelompok kami kumpulkan, menurut pendapat kelompok kami, saldo utang dagang PT Apple Blazing Colon Company telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya Loli.
Silakan, Lol. Terima kasih teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Monggo teman-teman, sudah dipersilakan Mbak Loli. Halo, tes tes. Mau tanya buat kelompok berapa nih? 5 ya? 4 Mas. 4 ya. Sorry Pak. Buat kelompok 4 mau tanya dong. Ya, silahkan. Nah, Tadi kan di slide itu kan terus ngomong vouching sama tracing ya. Mau tanya dong itu bedanya tuh gimana sih secara garis besarnya? Terus apakah buat vouching sama tracing itu arah pengujiannya itu saling berlawanan gitu? Maksudnya kalau tracing dari mana, kalau vouching dari mana gitu. Terima kasih. ya, makasih ya, Nang. Ditampung dulu pertanyaannya. Kemudian mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Izin bertanya kelompok 4. Oh ya, Amin, silahkan. Iya. Tadi kan di PPT itu mengenai uji asersi keterjadian dan keberadaan itu kan auditor memeriksa nilai pembelian yang signifikan di tahun bersangkutan. Nah, yang saya tanyakan itu yang dimaksud nilai pembelian signifikan itu berapa? Baik itu nominal ataupun berapa persen dari apa? Dan bagaimana cara auditor untuk memutuskan bahwa nilai pembelian itu bernilai signifikan? Terima kasih. Ya, makasih Amin atas pertanyaannya. Ditampung dulu ya. Kemudian untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya. Izin bertanya teman-teman kelompok 4. Iya. Kan dari program audit yang telah disampaikan kelompok 4 tadi, sebenarnya program audit itu bisa dikategorikan untuk satu asersi saja, Pak. Bisa lebih atau bahkan semuanya bisa terpenuhi. Oh ya. Terima kasih. Makasih Bangun atas pertanyaannya. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya lagi. Izin bertanya kelompok 4. Oh ya, Laila, silahkan. Di tabel program audit yang ketujuh itu tertulis terkait konfirmasi, kan ada minta daftar utang, kemudian memeriksa penjumlahan dan mencocokkan jumlahnya. Nah, itu kenapa asersi valuation itu tidak termasuk ke dalam program audit tersebut? Terima kasih. Oh iya, makasih Laila atas pertanyaannya. Pak, mungkin segitu dulu pertanyaannya untuk ditampung dan mohon waktunya untuk silakan. Ya. Terima kasih, Pak. Bagi tugas, silakan. Semoga yang presentasi hari ini nanti bisa kuliah ke Jepang. Amin. S2, S3. Sehingga bisa arigato gozaimashita. Ini tidak hanya mas-mas, yang mbak-mbak juga ya. Bukan berarti kalau yang mbak-mbak gozaimashita, bukan itu juga mas juga. Aduh, enggak ya.
Izin menjawab pertanyaan dari Bangun. Tadi pertanyaannya, dalam menguji asersi keterjadian dan keberadaan disebutkan di PPT bahwa auditor memeriksa nilai pembelian yang signifikan di tahun bersangkutan. Nah, yang dimaksud dengan nilai pembelian, benar. Oh, ini dari Amin, maaf, dari Amin. Saya ulangi. Dalam menguji asersi keterjadian dan keberadaan disebutkan di PPT bahwa auditor memeriksa nilai pembelian yang signifikan di tahun bersangkutan. Nah, yang dimaksud nilai pembelian signifikan itu berapa nominal atau persentase dari apa? Dan bagaimana cara auditor memutuskan bahwa nilai pembelian itu bernilai signifikan? Nah, menurut kami, tidak ada nominal pasti atau persentase pasti dalam pengujian account payable ini. Karena misal kita ambil kasus 10 juta, nilai nominal 10 juta itu dalam satu perusahaan, misal perusahaan A dengan nilai net income sebesar 50 juta, dengan perusahaan B yang nilai net income-nya 5 miliar, itu akan jauh berbeda. Di perusahaan A, nilai sebesar 10 juta itu bernilai sangat signifikan, tetapi di perusahaan B, nilai 10 juta itu tidak signifikan. Nah, oleh karena itu, di audit ini tidak ada ilmu pasti, tidak ada nominal atau persentase pasti dalam pengujian saldo itu. Dan bisa kami lakukan adalah, yang bisa auditor lakukan adalah membandingkan antara utang yang satu dengan utang yang lain. Coba tolong ini ke slide yang ada saldo akun payable di awal di tahun pengujian. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat di saldo ini ada beberapa saldo mana yang bisa kita anggap signifikan jika dibandingkan dengan ini ya, yang ini, yang per audit yang sudah di-adjust. Nah, atau juga bisa dilihat di buku Apple Blossom halaman 209 ya. Nah, itu kita bisa lihat di antara beberapa vendor ada saldo yang paling besar itu punya Fruit Juicy Perfume Company sama Fruit Skin in Company. Di situ nilai nominalnya dia lebih dari 10.000 dan lebih dari 100.000. Jadi itu yang kita anggap signifikan. Jadi sifatnya itu sangat aplikatif menyesuaikan perusahaannya gitu. Itu yang bisa kami jawab. Terima kasih. Apakah ada tanggapan atau masukan? Silahkan. Untuk sampel yang nominal besarnya itu kita ngambilnya berapa persen ya gitu? Kalau tadi kan ada 2 gitu. Kalau misalnya ada banyak gitu? Maksudnya ada banyak itu banyak yang nilainya besar. Ya, misalnya ya yang besar banyak, yang kecil cuma dikit gitu loh. Nilainya hampir sama. Kita ambil sampling. Ya baik, kita ambil sampling. Karena nggak, kalau misalnya dicek semua nggak mungkin, karena satu boros biaya dan boros waktu gitu menurut kami. Untuk Mas. Untuk persennya itu loh berapa menurut kelompok Anda? Itu menurut kami itu sifatnya professional judgment sekali, jadi tidak bisa ditentukan berdasarkan nominal atau persentase gitu. Oh baik. Makasih. Iya, sama-sama. Ya, mohon izin Mbak Loli, boleh ditampilkan yang tadi Pak, sebelum ini tadi yang pertama kali Mbak Sinta tadi jawab kan saldo utang ya berdasar catatan perusahaan tadi. Oh, yang awal ya Pak? Ya. Ini Pak. Nah, ini Mbak Sinta, ini kan yang di state oleh pihak perusahaan ya, mereka punya account payable ke sekian perusahaan ini gitu ya. Mas Amin, tadi Amin betul ya? Iya Pak. Mas Nur Amin, betul Mas Nur Amin. Kalau ngambil contoh ini gimana Mas pertanyaannya Mas? Kita pendalaman di sini aja. Ini kan ada beberapa saldo kewajiban payable yang dimiliki perusahaan. Ada yang saldonya 50, ada yang 70, ada yang 10.000. Ya bukan? Ada 11.000.
Iya, Pak. 109 bukan 10. 109.000 dan seterusnya ini. Fruit juicy perfume. Nah, kalau melihat yang sini gitu aja, kita biar langsung kelihatan semuanya lah, semua pihak terlihat di sini. Kalau dari sisi ini nih, kalau mau ngambil yang material yang signifikan tadi, Mbak Sinta, kira-kira siapa yang akan dilakukan prosedurnya? Mana yang dianggap signifikan? Tadi kan kebijakan assessment auditor, monggo, oke, siap, betul. Sekarang kalau kita misalnya auditornya Mbak Sinta dan kawan-kawan, terus lihat angka ini, mana Mbak kira-kira, Mbak? Biar lebih operasional gitu, Mas Amin ya. Yes, Iya, Pak. Oke. Maaf Pak, ini saya. Hah, Mbak Sinta? Ini saya jawab Pak. Mana yang signifikan? Iya, itu. Oh iya. Bisa tadi Mas Amin, ini melanjutkan pertanyaan dari Mas Amin, ini loh yang ada di perusahaan. Mana yang signifikan? Menurut kami kelompok 4 yang signifikan itu pertama ada fruit juicy perfume. Karena nilainya paling besar di atas 100.000. Sama fruit sense. Nilainya di atas 10.000 kayak. Dia tuh terbesar kedua gitu, Pak. Bisa jadi yang Heart Murphy ini juga bisa dimasukin, tapi tidak ada bukti konfirmasinya di buku, Pak. Oke, jadi 2 itu aja Mbak yang diambil ya. Iya, betul, Pak. 109 dan 11.000 yang diambil, Mas Amin. Mana Mas? Mohon maaf Pak, sebelumnya di sini lagi azan. Oke, ya wes. Oke. Kalau aja. Oke. Nanti aja kalau mau komen lagi Mas Amin. Oke. Ya. Saya sepakat dengan tadi adjustment dari auditor. Ketika nanti auditor memutuskan hanya 2 misalnya tadi, yang contoh ini tadi yang Mbak Sinta sampaikan adalah yang fruit juicy perfume dan fruit sense ini tadi ya, incorporation itu yang dijadikan sebagai pihak yang di follow up tadi itu, ya boleh-boleh saja karena 109 tambah 11 itu udah 120 tuh. Itu udah lebih dari separuh tuh dari total 135.000 gitu. Ya itu artinya adjustment itu juga nggak bisa kita salahkan juga ya. Kenapa nggak ditambah lagi? Tadi ya 8.400 nggak bisa dihubungi misalnya gitu. Yaitu adjustmentnya di pihak auditor yang kira-kira kalau ada kesalahan di 2 orang ini udah sangat besar, nilainya yang lain nggak begitu besar. Adjustment itu boleh kita terima. Kalau ada pihak lain enggak lah, kalau saya sih tambah lagi nggak apa. Kalau saya sih semuanya ini kecuali 50 sampai 70 yang di atas 100 tak cek semua. Ya itu juga monggo saja. Kalau memang ada yang berpendapat yang selain itu, tapi secara umum sih dengan mengambil 2 ini saja 109 dan 11 itu 120 totalnya itu sudah cukup 120 200 ya, sudah cukup material untuk keseluruhan utang yang dimiliki oleh pihak Apple Plus ini. Jadi saya pun kalau sisi itu juga sepakat dengan Mbak Sinta Kumala. Sinta Kumala Dewi ini kalau di gambar ini kepotong Kumalanya A-nya hilang terakhir, Pak. Pak, kepanjangan, Pak. Enggak, itu loh sekarang Sinta. Iya, enggak apa. Sekarang saya mau matikan mic lagi karena sedang ada di sini. Silakan, Pak.
cek. Apakah suara saya terdengar? Izin menjawab pertanyaan dari teman saya, Anang. Pertanyaannya, apa perbedaan tracing dan vouching? Apakah arah pengujian dari tracing dan vouching saling berkebalikan? Ya, arah pengujiannya berkebalikan. Jadi proses auditing bisa dilakukan dengan dua arah. Kalau dari laporan keuangan ke bukti transaksi itu namanya vouching. Umumnya digunakan untuk akun yang termasuk aset. Dan kalau dari bukti transaksi ke laporan keuangan itu namanya tracing dan umumnya dilakukan untuk akun liabilitas. Vouching biasanya untuk menguji keberadaan dan tracing untuk menguji completeness. Sudah. Apakah menjawab, Anang? Iya, terima kasih. Ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya Bangun. Pertanyaannya, sebentar. Dari program audit yang telah disampaikan, sebenarnya program audit itu tuh bisa dikategorikan untuk satu asersi aja atau bisa lebih dari satu, bahkan semua asersi bisa dipenuhi. Jadi kalau kita lihat di program audit yang dilakukan sama Apple Blossom, itu tuh sebenarnya dari satu program audit ini tuh bisa dilakukan lebih dari satu asersi. Kayak yang untuk minta daftar utang usaha itu tuh bisa masuk ke asersinya completeness sama valuation. Tapi seperti yang kita udah ketahui sendiri, asersi itu kan banyak ya, nggak cuma 5. Tapi karena di sini kita bahasnya tentang account payable, jadi kita lebih fokus ke 5 asersi mengenai saldo, yaitu ada existence or occurrence, completeness, right and obligation, valuation and allocation, sama presentation and disclosure. Mungkin untuk Bangun bisa dipahamin. Makasih, Loli. Lumayan lah dipahami. Berarti itu bisa 2 versi atau lebih ya, Li? Tapi nanti dia kayak ada asersi utamanya apa gitu. Nanti asersi yang lain hanya mendukung gimana Bang? Iya, tapi bukannya setiap auditor kalau melihat dari program audit kan masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri gitu ya. Itu kan bisa terjadi, misal yang kayak tadi ada yang 2 asersi. Misal audit lain menganggap itu cuma satu asersi, misal cuma satu eksisten doang, nggak sama completeness gitu. Itu berarti bisa terjadi juga ya? Bisa Bangun. Jadi kan setiap auditor nanti punya prerogatif untuk nentuin kira-kira program audit yang tepat untuk mengaudit suatu akun itu seperti apa, lalu asersi yang mereka gunakan seperti apa. Setiap auditor pasti kayak pendapat itu beda-beda gitu loh. Enggak sama gitu. Mas Bangun, kalau pas Mbak Loli sedang menjawab, boleh dimatikan mic-nya dulu. Nah, Mbak Loli silakan jawab. Hilang tadi, ini apa anaknya Mas Bangun yang seru tadi suaranya. Jadi gini Bangun, setiap auditor itu kan punya hak prerogatif ya, kayak dia bisa menentukan program audit seperti apa yang ingin dia jalankan untuk mengaudit suatu akun di perusahaan tertentu dan asersi yang tepat menurut mereka yang bisa mereka gunakan untuk mendukung program audit tersebut. Jadi kayak setiap auditor tuh bisa nentuin, misalnya nanti di auditor A untuk menentukan saldo konfirmasi dan mengirimkan surat konfirmasi, nggak cuma asisten, mungkin dia bisa pakai valuasi juga karena untuk nentuin besarnya itu sama atau enggak kayak gitu. Jadi beda-beda gitu setiap auditor.
gimana Bang? Atau mungkin Pak Edi ada yang mau ditambahin? Mas Bangun. Cukup sih Pak, makasih. Makasih Loli. Ya seru ya, apa namanya, Mas Bangun udah punya anak jangan-jangan. Udah punya belum Mas? Itu Adan Pak lagi ada yang duhur gitu Pak, kan ada pengajian gitu. Oh, tapi anaknya Mas Bangun itu. Bukan Mas. Bukan. Iya. Oke, makasih Mbak Loli jawabannya. Untuk ini kan bicara mengenai kewajiban tadi payable ya, kewajiban perusahaan utang perusahaan. Memang kalau didetailkan apakah satu prosedur itu satu transaksi atas pernyataan pembelian dan pengeluaran itu adalah kompleksitas misalnya gitu. Sebenarnya gini Mas, kalau kita bicara mengenai program audit itu, program audit ini memang dirancang untuk bisa menguji aset-aset yang ada di pihak yang diajukan oleh pihak manajemen semua aset bisa diuji dengan program audit yang ada. Nah, masing-masing program langkah ini bisa mewakili satu atau lebih asersi yang diujikan gitu. Tapi jelas asersi yang ada nanti akan tercover dengan bermacam-macam langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor. Nah, kemudian langkah-langkah ini sebenarnya gini, siapa yang merancang langkah-langkah ini? Apakah auditor satu dan auditor lain bisa dalam kantor akuntan yang sama menjadi berbeda-beda nanti gitu. Jika mereka bekerja pada kantor akuntan yang sama, kemudian audit perusahaan yang sama, maka ketika mereka melakukan kegiatan audit ya pastinya bekal mereka program audit yang mereka bawa itu juga sama juga gitu. Nah tadi yang dimaksud Mbak Loli tadi yang coba saya terjemahkan adalah antara auditor satu auditor lain itu beda kantor dengan kemudian menerapkan pada beda perusahaan itu juga sangat berbeda, atau beda kantor menerapkan pada sama bisa jadi berbeda juga langkah-langkah mereka. Tapi nggak akan berbeda seperti bedanya antara timur dan barat atau barat dan selatan yang jauh sekali, tidak. Tetap paling di beberapa detailnya yang berbeda. Karena apapun juga kan kalau kita bicara mengenai internal kontrol perusahaan itu yang diuji oleh auditor kan kira-kira mereka punya pemahaman yang sama nih auditor yang punya pengalaman tentang auditing akunting yang nggak akan jauh banget berbeda. Ya tadi bedanya pun nggak akan seperti utara dan selatan atau timur dan barat, nggak akan sejauh itu. Ya mungkin ada beberapa detail yang tidak identik lah ya, tapi langkah-langkah itu ya nggak akan jauh banget berbedanya. Karena itu ini nambah dari penjelasan Mbak Loli. Kalau Mbak Loli berkenan, nggak gitu toh Mbak, boleh toh? Nggak terlalu jauh kan ya? Boleh Pak. Iya. Oke, makasih Mas Bangun. Monggo jika masih ada yang lain lagi. Izin menjawab pertanyaan dari Laila tadi yang program audit nomor 7. Mungkin bisa di next dulu, Lol. Lol, waduh, Lol itu LOL itu ya. Pantasnya Mas Wan milih Li, bukan Lol. Oke, lanjut Mbak. Jadi tadi pertanyaannya kenapa assertive valuation nggak masuk ke dalam program audit yang nomor 7 ini. Nah, kalau menurut kami prosedur program audit nomor 7 ini lebih ke prosedur tambahan. Maka perlu dilakukan prosedur tambahan dan juga prosedur ini dilakukan untuk agar auditor itu lebih mendapatkan keyakinan gitu, lebih mendapatkan keyakinan tentang kebenaran saldo. Jadi kenapa dia cuma eksistensi? Kalau menurut kami itu karena prosedur ini dilakukan agar auditor itu lebih mendapatkan keyakinan tentang keberadaan keterjadian akun saldo utang usaha ini, saldo utang usaha. Makanya kenapa kenapa assertive valuation itu nggak masuk ke dalam program audit yang nomor 7. Karena kalau dipikir-pikir lagi tuh, kalau program audit yang nomor 7 ini masuk ke valuation, harusnya bukan prosedur tambahan sih. Menurut kami itu harusnya menjadi prosedur utama, karena kayak periksa penjumlahan, cocokan jumlahnya itu kan kayak menghitung akurasi, itu harusnya menjadi prosedur utama. Tapi ini prosedur tambahan ya, karena untuk menambah keyakinan auditor akan saldo utang usaha tersebut. Seperti itu. Gimana Laila? Tapi semisal valuation itu ditambahkan ke dalam program audit tersebut, boleh nggak, Monica?
Kalau menurut kami ya, karena ini apa ya, kalau misalkan valuation itu kan udah ada program auditnya lagi tuh ya, kayak uji faktor dokumen, kayak nih, oh ya, untuk prioritas individu, put and cross put, terus habis itu lakukan tes subsequent payment. Nah, kalau ini tuh lebih ke prosedur tambahan, jadi menurut kami tuh kayak kurang tepat kalau ini untuk asersi valuation, seperti itu. Ya, terima kasih Monica dan teman-teman kelompok 4. Ya, terima kasih Laila. Mohon izin Mbak Monik, Mbak Lela juga, Mbak Lela Tulnul Fitri ya. Ini lahirnya di malam takbiran ya, jangan-jangan lupa aja nih, lol, sok tahu. Gitu. Ya, Mbak Monik dan Mbak Lela, apa namanya? Ini kan kalau saya coba perhatikan di kalimat yang dibuat oleh teman-teman ini kan bila konfirmasi dilakukan atas saldo sebelum berlanjut. Jadi ini jika melakukan konfirmasi, maka kan itu perlu dengan prosedur tambahan seperti ini gitu. Jika tidak melakukan konfirmasi dan seterusnya itu, maka prosedur tambahan menjadi tidak perlu dilaksanakan. Kan gitu ya, saya memahami dari kalimat di nomor 7 ini. Nah, yang ingin saya berikan tambahan di sini adalah kalau tentang konfirmasi kepada akun utang usaha, saldo utang usaha itu, saldo utang usaha ini kayaknya tidak begitu populer ya. Tadi ada nggak di langkah teman-teman ini untuk mendapatkan hasil konfirmasi dari, kalau yang kemarin bicara mengenai utang menjadi piutang kan pasti ada konfirmasi tuh, banyak banget tuh. Nanti ada konfirmasi positif, negatif, itu ya di yang grup sebelumnya positif, negatif, kemudian jika nggak dapat balasan ada konfirmasi kedua gitu. Istilahnya kan begitu butuh banget nih hasil pengawasan nih, bagaimana kan itu. Baru kemarin kita bicara mengenai bagaimana jika pertama nggak dibalas, kedua pun nggak dibalas, apakah nanti kayak tidak ada persoalan tambahan. Nah, kalau yang ini kan kita bicara mengenai saldo utang usaha nih, bukan piutang, kewajiban auditi kepada pihak ketiga kan itu. Nah, jika di sini pihak auditor melaksanakan konfirmasi, bila melakukan konfirmasi kepada atas saldo ya, saldo itu 9 neraca, kedua keyakinan tentang kebenaran saldo utang usaha pada tanggal neraca gitu, maka ada prosedur tambahan ini. Minta daftar. Jadi kalau mau melakukan konfirmasi, maka ya ini harus ada beberapa tambahan ini, beberapa prosedur tambahan ini. Minta daftar utang pertama neracannya, periksa jumlahnya, cocokan jumlahnya dan seterusnya. Jadi biar nanti proses konfirmasi itu menjadi tidak sia-sia gitu kan ya, tidak ya biar bermanfaat lebih maksimal lah gitu. Periksa terhadap saldo yang besar dan tidak lazim atau yang besar debit bahkan misalnya itu kan. Periksa atas utang yang terjadi setelah atau sebelum tanggal neraca. Ini jika auditor memutuskan untuk melakukan konfirmasi atas saldo yang ada di sini. Nah, ini kan nanti konfirmasi positif atau negatif nanti akan muncul kita lagi. Nah, saya melihat di sini sebenarnya kalau konfirmasi ini sepertinya nggak sewajib kalau kita bicara di proses di audit atas piutang ya, gitu Pak Monik ya. Sebenarnya nggak kalau di piutang kan pasti konfirmasi tuh pasti dalam tanda kutip pasti konfirmasi. Nah, kalau kita bicara di utang ini kayaknya konfirmasi nggak begitu, bukan sebuah kewajiban ya, Pak Monik ya. Iya Pak, soalnya kalau misalkan piutang itu kan lebih kayak harta perusahaan yang ada di vendor di customer lain gitu. Lain hal dengan utang gitu Pak. Oke, ya. Utang ini kewajiban perusahaan bukan harta perusahaan ya. Jadi salah ya nggak boleh salah juga sebenarnya kan ya. Ya. Biasanya gini teman-teman ya, saya sedikit mau saya tambahkan lagi bahwa kalau kita bicara perusahaan manufacturing ini kan Apel Plus ini manufacturing itu pabrik kolon ya, ya kan ya, perusahaan manufacturing itu biasanya gini, manufacturing itu untuk pemasoknya, pihak-pihak yang memasok pada pihak perusahaan ini sepertinya sudah tertentu, sudah punya pemasok langganan, sudah punya pelanggan, dan itu tidak akan banyak sekali jumlahnya. Kalaupun banyak, itu ya tetap itu saja, nggak akan banyak berubah, nggak akan bervariatif banget dibandingkan dengan kalau bicara mengenai pelanggan, ya kayak tadi dengan piutang tadi itu, ya kan ya, jumlah pelanggan bisa jadi akan sangat banyak, bisa jadi begitu, sehingga mungkin ketertarikan auditor untuk mendalami saldo-saldonya itu, di samping tadi yang Mbak Mari sampaikan juga
Karena kalau pengelolaan atas piutang ini mungkin akan lebih ribet dibanding kalau pengelolaan atas utang ini kan gitu ya. Utang ini ada tagihan harus sudah dibayar, tagihan dibayar gitu kan. Kalau piutang kan tadi ada pengembalian yang belum tentu langsung diakui dan macam-macam tadi itu yang apa namanya mungkin manajemennya lebih complicated, lebih rawan kesalahan. Jadi proses konfirmasi yang dilaksanakan itu menjadi tidak sewajib itu kalau dalam kutipnya tidak sewajib seperti kalau kita prosedur atas piutang. Dari itu sih saya nambahinnya Mbak Mulik. Ya memang coba teman-teman bisa nggak cari referensi kenapa konfirmasi utang itu tidak dilaksanakan? Monggo. Grup 2 atau grup 2 astagfirullahaladzim. Grup 4. Kenapa konfirmasi itu atas ada utang tidak dilaksanakan? Coba cari jawabannya ya. Gimana Pak? Boleh diulang? Mohon maaf. Nggak boleh. Ini tadi sarana radio gimana mau diulang? Iya, konfirmasi utang, Mbak. Jadi ini tadi kan dalam apa namanya diskusi kita tadi, pertanyaan Mbak Lela tadi itu jawaban Monik saya juga nambah kerutan sedikit. Piutang ini kalau kemarin kita bicara mengenai piutang kan ada konfirmasi negatif, positif. Mari loh di grup-grup sebelumnya itu ya Pak. Sampai kalau memang diperlukan ada konfirmasi yang kedua, kan gitu oleh grup sebelum itu. Kalau pertama nggak dibalas, kedua nggak dibalas, kita pun gimana gitu ya. Ada prosedur berikutnya yang dilaksanakan macam-macam gitu. Nah kalau kita pas bicara tentang utang ini kan tidak ada yang tidak seperti itu, nggak ada konfirmasi yang pertama, kedua sampai segitu-gitunya gitu. Jadi seolah-olah ini kan menjadi tidak wajib, apa namanya adanya konfirmasi atas saldo utang usaha. Kan gitu, seolah-olah menjadi seperti itu. Nah, kapankah, kenapa menjadi tidak wajib, menjadi tidak perlu? Saya koreksi bukan tidak wajib, menjadi tidak perlu adanya proses konfirmasi ini. Kalau konfirmasi utangnya itu tetap konfirmasi Pak, kayak yang di Fritz Review itu karena selisih, karena kita nge-tracing di saving clock sama di disbursement itu tuh beda, ada perbedaan. Jadinya kita melakukan ini Pak, si Apple Blossom ini melakukan konfirmasi utangnya gitu Pak. Oke, ke fruit juice ini ya. Iya. Oke, makanya tadi jadi dalam kondisi apa, misalnya ini perlu konfirmasi atau kenapa komisi itu perlu atau kenapa komisi menjadi tidak perlu? Pertanyaan kayak gitu, Pak. Perlu, Pak. Karena kan kayak misalnya kita udah melakukan tracing sama vouching dan ternyata ada perbedaan saldo yang mungkin nominalnya itu besar gitu, Pak. Jadi kayak kita harus mengkonfirmasi ulang apakah mungkin ada utang yang sudah dibayar tapi belum tercatat atau mungkin ada utang yang kita lakukan tapi belum kita catat gitu. Jadi ya memang Ya, terus tambah lagi. Ini berapa pihak Pak yang dikonfirmasi? Ada 2 Pak. Dari 2 saja. Perfume sama ini Fruit Sense. Ya. Terus hanya 2 saja atau yang dikirim hanya 2 atau yang 2 yang kembali? Nah, bentar Pak, masih ditelusuri. Tadi loh yang Mbak Kumala tadi, Sinta. Iya, tadi Mbak Sinta kan bilang hanya 2 saja, yang ketiga nggak dibalesin. Ya nggak? Atau gimana tadi Mbak Sinta? Iya, 2 saja yang dikirim kan Pak. Nah, 2 saja yang dikirim. Kenapa hanya 2 Mbak? Kembali lagi ke yang tadi. Karena itu yang material tadi gitu kan ya. Jadi gimana dong kalau gitu? Ini kan kita udah dapat beberapa penjelasan. Dikirim 2. Kenapa 2? Karena itu yang material. Terus berarti yang lain nggak usah dikonfirmasi. Jadi konfirmasi ini perlu kalau dalam kondisi apa nih? Dan ternyata yang tadi kan yang dua ini kan menemukan ada ketidaksesuaian tadi Mbak Esta ditulis pada voucher, berarti kayak ada yang nggak tercatatnya gitu. Berarti itu menjadi alasan konfirmasi. Kalau hal-hal tadi itu nggak ditemukan, kayaknya nggak perlu konfirmasi itu. Ya bukan. Kalau kita jadi gitu simpulkan. Iya Pak. Kalau dari yang kita lakukan kemarin kayak gitu sih. Jadi gini.
Jika tidak ada yang besar, berarti nggak perlu konfirmasi. Jika ada yang material, berarti nggak perlu konfirmasi satu kan itu. Karena yang dikonfirmasi hanya fruit juice dan fruit sand. Wih, ini ngomong jus ini bulan puasa kayaknya seger banget ya. Gitu. Fruit juice dan fruit sand. Tadi yang ketiga nggak dikonfirmasi, tidak dikonfirmasi. Terus yang kedua tadi, kenapa fruit juice dan fruit juice betul tadi ya? Fruit perfume, fruit juicy dan fruit sand. Kenapa fruit juicy dan fruit sand ini dikonfirmasi? Karena ternyata setelah ditelusuri di sini tadi itu setelah ditelusuri pada voucher register terdapat voucher yang tidak tercatat. Berarti auditor menemukan adanya kelemahan dalam internal kontrol perusahaan. Iya bukan? Ada proses yang lemah di situ. Jadi satu adalah proses kontrol yang lemah, ternyata ada kelemahan di situ. Yang kedua, nilainya cukup material. Iya nggak sih? Kalau dari cerita ini loh, kita angkat ke narasinya. Iya Pak, betul Pak. Ya, jadi jika dua hal ini nggak ditemukan auditor, maka tidak akan ada proses formasi. Karena gitu. Ya, sepakat Mbak Loli. Mbak Monik. Iya Pak. Iya. Sepakat. Ya karena memang konfirmasi utang usaha itu beda Pak sama piutang usaha. Jadi kalau konfirmasi terhadap utang usaha ini tuh kenapa dia menjadi tidak wajib untuk dilakukan atau bersifat opsional? Karena memang terhadap balasan konfirmasi itu juga nggak menjamin bahwa utang yang dicatat itu dapat kita deteksi gitu. Maksudnya atas balasan konfirmasi itu nilai utangnya itu nggak bisa kita deteksi gitu Pak, karena juga dari perusahaan juga biasanya juga menyediakan laporan penjualan, terus faktur-faktur ada juga gitu Pak. Jadi biasanya konfirmasi utang ini dilakukan kalau memang yang seperti tadi Pak, kalau ada saldo utang yang cukup signifikan secara individual atau resiko deteksinya rendah. Terus tadi yang rata-rata tersedia tadi Mbak ya, ada laporan buku apa tadi yang Mbak Melik sebutkan tadi? Laporan bulanan penjualan Pak. Jadi ada data-data laporan bulan penjualan. Ini utang loh ini loh. Oh ya salah, pembelian. Maaf Pak. Ya, jadi ternyata 3, nggak cuma 2 Mbak Loli, ada 3. Satu lagi ada data-data pendukung lain yang diperlukan. Ini tadi laporan penjualan. Tidak cuma 2. Oke. Makasih. Ini tadi pertanyaan siapa tadi nih? Mbak Laila tadi ya? Iya. Iya, Pak. Iya. Oke, makasih Mbak Laila. Jadi teman-teman 3 tadi ya menjadi kesepakatan kita di sesi siang ini ya. 3 hal yang menjadi penyebab kenapa konfirmasi itu perlu dilakukan atau nggak dilakukan, khusus untuk yang utang, bukan yang piutang. Kalau piutang sudah coba lalu itu semuanya kita ketahui begitu banyak yang dikonfirmasi gitu. Dan tadi saya berikan sedikit ilustrasi ketika bicara mengenai utang ini kan kepada pemasok. Pemasok itu tadi biasanya tidak terlalu banyak, maksudnya itu saja lah gitu. Jadi ada pemasok utama yang sudah berhubungan baik dengan pihak perusahaan, sehingga pengelolaan atas utang-utang ini semestinya sih nggak setinggi kalau pengelolaan piutang perusahaan. Sip, oke, makasih. Monggo dilanjut lagi, Pak. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Udah habis yang tadi ya? Wih, keren amat. Monggo teman yang lain. Mbak Loli menyediakan tangannya untuk mencatat lagi. Bertanya teman-teman. Ya. Boleh ke slide yang asersi nggak? Yang bagian asersi. Yang ini? Ya. Yang bagian tadi pas presentasi bagian kalau nggak salah itu disampaikan bahwa asersi kompetensi ini merupakan asersi yang utama di audit saldo utang. Itu dengan alasan karena kemungkinan perusahaan itu lebih mengutamakan perang saji akun utang. Nah, apakah di sini auditor itu boleh mengabaikan kemungkinan bahwa si perusahaan itu menyajikan utangnya lebih saji?
Iya, kalau gitu Umi ditampung dulu pertanyaannya, nanti kita diskusikan terlebih dahulu ya. Terima kasih. Terima kasih kembali Umi. Kemudian mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi. Kelompok 4, saya izin bertanya. Oh iya, Nanda, silakan. Tadi saat presentasi dijelaskan oleh Sinta bahwa perusahaan cenderung untuk menghapus utang usaha. Nah, bagaimana cara auditor menentukan utang usaha yang dihapus itu material? Terima kasih. Terima kasih kembali, Nanda, ditampung dulu ya pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanya lagi. Ya kayaknya belum ada, jadi masih 2. Pak Edi minta waktu. Siap, minta waktu ke teman-teman, jangan ke saya sih kasih aja. Monggo, Pak. Tes. Sudah kedengaran belum suara saya? Sudah, Mas. Monggo, Mas. Nah, sebelumnya izin Pak, saya nggak hidupin kamera. Saya pakai HP dan HP-nya panas banget. Oh iya. Oke, silakan, Mas. Oke, untuk yang tadi pertanyaan pertama punya Umi. Pertanyaannya tadi tentang asersi kelengkapan. Itu seringnya kemungkinan kurang saji. Nah, kalau misalnya yang utang lebih saji gimana? Boleh diabaikan atau enggak? Menurut kami itu harusnya nggak boleh. Tapi alasannya itu sebenarnya karena
harus adil aja kita sebagai auditor. Nggak, itu nilai-nilai yang ditulis dalam utang itu harus dalam menunjukkan kondisi sebenarnya dari perusahaan itu. Jadi kalau misalnya kurang saji aja nggak boleh, lebih saja juga nggak boleh. Nah, kemudian secara umum menurut saya itu perusahaan cenderung nggak mau ngakuin utang lebih banyak karena bakal menjelekkan laporan keuangan. Memang ada dalam kondisi tertentu bisa jadi untuk menghindari pajak dan lain-lain, tapi umumnya perusahaan yang bagus itu pengen utang yang lebih kecil. Jadi itu bisa jadi red flag yang lebih tinggi, lebih karena lebih kemungkinan terjadi, jadi itu lebih harus diperhatikan daripada yang lebih. Tapi yang lebih saji juga harus diperhatikan, tetap aja. Gitu, kurang lebihnya. Yang lain kalau ada yang mau nambahin? Izin menambahkan? Ya. Mungkin kita sebagai auditor peduli juga atas going concern-nya auditi gitu. Jadi kalau misalnya utangnya dibesarin dan mungkin dalam waktu panjang akan berakibat fatal terhadap perusahaan, kita sebagai auditor juga mikir begitu. Itu saja sih. Mbak Umi. Ini pertanyaan dari Mbak Umi tadi ya? Iya, Pak. Iya. Iya sih, Pak, cukup setuju. Apalagi yang alasannya si Yoga tadi, kalau perusahaan itu emang mungkin lebih prefer untuk mengurang sajikan utang gitu ya, Pak. Daripada membesarkan utang. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, teman-teman. Ya, Mas juga saya tadi sepakat terutama yang kedua tadi karena memang apa iya toh dia akan menampilkan saldo utang yang lebih saji kayak sih tidak gitu. Jadi kalau tadi kaitan dengan Mbak Umi yang langsung kaitan dengan saji ya mestinya sih iya nggak auditor itu akan melakukan audit sehingga yang disajikan itu sesuai yang kondisi sebenarnya gitu, tidak, jadi nggak akan dibiarkan juga lebih saji gitu, dimanapun juga lah saldo umum juga itu harus sesuai disajikan sesuai dengan tingkat kewajarannya gitu. Nah, yang saya belum ngerti betul tadi ini penjelasan dari tambahan dari Mbak Sinta tadi berkaitan dengan kita harus going concern tadi gimana Mbak? Going concern tadi maksudnya gimana ya? Itu kalau pemikiran saya gini Pak, audit itu kan lebih fokus ke completeness-nya account payable. Jadi sebisa mungkin si perusahaan itu jangan sampai lalai mencatat utangnya. Terus pemikiran saya, apakah kalau misalnya si audit ini dalam suatu konteks tidak sengaja gitu melebihkan account payable-nya, bagaimana kita sebagai auditor begitu Pak? Apakah kita diam saja atau membenarkan begitu? Kalau sudut pandang saya Pak menangkap pertanyaannya begitu. Iya. Otomatis nanti kan akan juga berpengaruh ke yang teman-teman di sebelumnya yang bicara mengenai rasio-rasio itu ya menjadi lebih jelek ya kalau utangnya tiba-tiba bengkak yang salah saji ternyata kan rasio itu menjadi buruk loh. Ini waktu itu kan diberikan rata industri berapa, kemudian si perusahaan ini berapa gitu kan ya kalau bicara kemarin mengenai rasio-rasio keuangan itu loh. Ya jadi memang iya sih kalau karakter saya lebih cenderung ke karakter asli ya, karakter bawaan dari utang itu akan disajikan di bawah yang seharusnya bawaannya, inherent risk-nya di situ lah kayak seperti itu. Bahwa saldo utang akan dikecil-kecilin, kalau piutang akan digede-gedein. Jadi fokus kita nggak usah terlalu melebar dulu ya, otomatis utang ini akan dikecilkan. Jadi kita mungkin sangat berpikir bahwa akan digedein itu ya nanti dulu belum tentu digedein juga dan dia nggak akan menggedekan secara natural akan seperti itu natural bawaan saldonya gitu ya, beda sama yang mana tadi. Oke, sip. Makasih Mbak Umi, makasih tadi Mas juga jadi Mas sekarang dan Mbak Sinta tambahannya. Masih lagi nggak ya pertanyaannya ya Mbak Loli? Masih Pak. Masih ya. Aku jawab ini punyanya Nanda. Oh ya Mbak Nanda betul ya. Tadi pertanyaannya itu yang udah dijelasin sama Sinta tadi ada
perusahaan itu cenderung untuk menghapus utang-utang itu material. Tadi balik lagi kayak yang udah dijelasin Yoga bahwa perusahaan itu nggak suka kalau utang usahanya gede-gede, jadi dia lebih bahagia kalau utang usahanya bisa dihapusin gitu. Tapi hapusinnya nggak cuma karena mau memperkecil utang terus kita hapus semua utangnya, kan nggak bisa gitu. Tapi kita lakuin beberapa hal, salah satunya kita melihat dari beberapa asersi yang udah kita lakuin untuk mengecek account payable, nilai account payable. Yang pertama kita lihat dulu dari sisi existent or occurrence, di mana apakah utang tersebut benar-benar ada atau tidak. Selanjutnya kita melihat dari sisi completeness, di mana apakah utang tersebut transaksinya sudah dicatat seluruhnya dan sudah terjadi seluruhnya gitu. Dan jikalau memang ada utang usaha yang belum terbayar dan lain sebagainya, kita melihat dari sisi valuation and allocation, di mana besarnya alokasi nilai tersebut yang dicatat itu tuh material atau enggak. Nah, material gimana kita bisa bilang itu material atau tidak, itu balik lagi ke perusahaannya. Jadi berapa persen mungkin perusahaannya menetapkan persentase penghapusan utang tersebut gitu. Jadi kayak judgement-nya perusahaan tersendiri gitu. Gitu sih Nanda, menurut kami. Jadi materialitas itu juga ditentukan oleh perusahaannya ya? Ya, karena mungkin bagi satu perusahaan ini persentase mungkin dia menetapkan 1-5% untuk menghapus utangnya itu udah material gitu, tapi mungkin bagi perusahaan yang lain enggak, atau mungkin ada batasan tersendiri di mana utang tersebut bisa dihapuskan atau tidak. Mungkin teman-teman kelompok 4 ada yang mau nambahin? Gimana? Ada mau nambahin nggak teman-teman dari kelompok 4? Cukup? Ya. Ini tadi nanya tentang penghapusan utang ya, Mbak Nanda ya? Iya, Pak. Utang dihapus, enak sekali tuh. Nanti perusahaan utang terus, nanti dihapus terus. Saya tadi mencoba membayangkan utang dihapus itu kayak apa ya gitu. Yang selama ini lazim kita dengarkan, piutang dihapus, piutang tak tertagih kan ya. Ini ada utang tak terbayar gitu tadi. Lalu dihapus kalau utang tadi ini ada utang tak terbayar. Berarti bahan saya gitu. Ya mohon dikoreksi kalau saya salah ya. Saya belum familiar dan istilah tadi utang yang dihapus oleh pihak debitur, oleh pihak yang mempunyai utang tadi itu. Jadi si klien kita punya utang, terus utang itu dihapus secara sepihak oleh pihak yang punya utang ini. Kayaknya di telinga saya masih asing sekali jika pun ada penghapusan itu. Nah, gini, jadi teman-teman sekalian, kalau bicara mengenai utang tadi saya sempat berikan tadi beberapa hal tadi di awal tadi mengenai ini kan utang biasanya pada pemasok. Kalau utang usaha pada pemasok kan ya, utang usaha itu pada pemasok biasanya. Nah, pemasok itu kan tidak akan saya tadi bilang bahwa biasa pemasok itu sudah jelas dia punya pemasok tetap, karena biasanya kontrak pembelian itu untuk jangka panjang biar dapat harga lebih murah lah gitu. Diskon karena jumlah atau diskon karena apa kan, karena sebagai pelanggan tetap pasti akan mendapatkan harga yang berbeda dibanding kalau hanya beli putus satu kali kan gitu. Nah, biasanya untuk perusahaan manufacturing company itu sudah punya pemasok yang tetap, sehingga mereka akan pemasok satu, yang kedua pemasok tetap, yang pertama, yang kedua adalah mereka kontrak jangka panjang sehingga dengan harga yang lebih hemat dibanding kalau beli putus satu persatu ke orang-orang bebas itu. Jadi dengan keuntungan yang didapatkan itu, maka auditor juga akan mendapatkan keuntungan lain, yaitu bahwa akan mendapati fakta bahwa pengelolaan utang perusahaan itu tidak serumit pengelolaan piutangnya perusahaan. Artinya piutang kan jual kepada siapapun juga bisa begitu. Kalau utang kan kepada pemasok kan biasanya udah tertentu, itu saja, nggak akan kemana-mana. Nah, dengan cara itu maka risiko melekatnya tadi lebih saji pun hampir nggak ada juga. Nah,
kaitan dengan penghapusan utang ini, kalau saya nggak salah tangkap maksudnya seperti apa, itu tadi sekali lagi belum familiar di saya gitu, dan apa namanya, kalaupun ada penghapusan pasti dari pihak sana nih, dari pihak yang memberikan utang, jadi dari yang punya piutang. Dan saya pikir kalau sampai ada penghapusan, kalau ada piutang tertagih itu pasti sudah ada upaya-upaya untuk melakukan penagihan, sehingga kalau perusahaan ini masih hidup, klien auditor masih hidup itu, ya tentunya tidak akan ada penghapusan utang itu. Paling tidak disajikan, utang nggak disajikan. Nah, tadi itu yang tadi Mbak Roni sampaikan, berarti ini ada eksistensi kah atau kompleksitas kah yang tidak masuk di sini ya, gitu. Jadi perusahaan auditor harus masuk di sana karena dia ingin agar disajikan kurang dari yang saran aturannya, disajikan lebih rendah dari yang seharusnya disajikan. Nah, kembali lagi teman-teman sekalian, bahwa ini kan untuk piutang ini, untuk utang ini apa ya, udah tertentu. Jadi kalau misalnya perusahaan ini memiliki tadi pas kita ngomong mengenai tadi loh, apa namanya, kenapa perlu konfirmasi, kenapa tidak perlu konfirmasi tadi itu, kan udah ada buku bulanan tadi yang tadi siapa tadi Mbak, temanmu satu lagi tadi, Mbak Loli, Mbak Sinta, saya Pak Monik, iya ya ampun, maaf. Ini berarti sudah waktunya break kita nih, kalau saya udah mulai error begini. Dikasih yuk. Ya, sudah ada monitoringnya secara rutin tadi, ada buku tambahan tadi, ada tambahan, sehingga untuk apa namanya, pengelolaan lebih hati-hati dan lebih proper gitu, Pak Monik. Ya, makasih. Jadi kalau kaitan dengan penghapusan tadi sih saya nggak ngerti Mbak, untuk maksudnya penghapusan itu apa. Atau saya salah mengerti Mbak Nanda ya? Enggak Pak, tadi saya emang nanya penghapusan utang. Oh jadi gitu ya Pak, saya nggak tahu soalnya kalau misalnya di dunia nyatanya itu penghapusan utang itu jarang dilakukan oleh perusahaan. Sebentar dulu, penghapus bisa emang kita menghapus utang? Mbak Nanda utang ke Mbak Salsabila, Mbak Salsabila ngasih 1 juta itu, terus Mbak Nanda, Loli, utangku tak hapus ya gitu. Mbak Loli, enak aja dihapus, bayar dulu. Enggak, aku nggak mau, tak hapus saja gitu kan, nggak mungkin Mbak Nanda akan secara sepihak menghapus kewajiban kepada Mbak Loli. Karena Mbak Loli berusaha untuk melakukan penagihan dulu. Nanti dulu aku belum jual sebagai apa namanya, belum sisihkan piutang tertagih. Enggak, kamu bisa direct write off aja gitu ya, bukan gitu caranya juga. Gitu sih Mbak. Atau pernah ada nggak sih pelajaran akuntansi penghapusan utang itu? Saya nggak ngerti tuh. Mungkin pelajaran saya zaman saya dulu belum ada. Gimana Mbak? Ini Pak, mungkin ini kali tadi salah tangkap, di bagian sini kan ada melakukan pengujian akun bersaldo debit untuk mengantisipasi adanya kemungkinan reklas. Ya, maksudnya tuh mungkin bukan utangnya dihapus, tapi utangnya dibayar, jadi utangnya di debit gitu maksudnya. Pendebitan utang begitu Pak. Ya, nah terus kalau mungkin ada penghapusan utang itu mungkin terjadi Pak kalau misalnya dia memang tidak mampu membayar karena mungkin dia mau kadangnya ngomongnya mau apa Pak ini? Ya kalau saldo debit ini, kemudian reklas ini bukan itu maksudnya. Pengujian saldo debit untuk antisipasi ada kelas. Jadi gini, ini perusahaan punya utang pada A, B, dan C. Utang pada A dibayar, di jonalah utang pada si A kan itu. Pada B dibayar, jonalah utang pada si B. Utang pada C dibayar, maka dibalas jurnal atas pembayaran utang itu. Nah, begitu dia menjurnal lagi, si C tadi yang dijurnal ternyata si A lagi. Sehingga utang pada A mana saldonya menjadi saldo debit. Nah, harusnya kan diklasifikasi, ini bukan transaksi kepada A tapi kepada si C gitu maksudnya. Jadi lebih ke situnya gitu. Jadi bukan apa namanya, itu risiko yang apa namanya mungkin muncul ketika melakukan transaksi itu salah kepada perusahaan tertentu. Jadi harusnya pembayaran kepada C ditulis pembayaran kepada A, sehingga si A ini menjadi saldo debit, loh kok ini utang jadi saldo debit, jadi kita memberi piutang kepada si A itu. Lalu seharusnya ada pada si C itu yang dilakukan pembayaran. Nah itu yang harus direklasifikasi dari A ke C gitu. Saldo C-nya berkurang, saldo A-nya masih seperti yang tadi itu.
Oke. Biar nggak usah diperpanjang. Maksudnya gitu Mbak Nanda tadi ya, tentang utang gitu. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih juga teman-teman kelompok 4. Terima kasih semuanya. Background Mbak Nanda itu background asli atau memang background gunung? Itu gunung backgroundmu itu Mbak. Backgroundnya itu. Iya itu background asli Pak. Background asli. Kayak tulisan zaman saya kecil gitu kan, gunung 2 terus tengahnya sawah. Ya nggih. Masih lagi atau Mbak? Masih lagi Mbak Loli atau cukup? Pertanyaannya udah habis sih Pak, atau mau dibuka lagi atau udah? Ya terserah, saya sih ikut aja. Mungkin ini yang terakhir teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Yang terakhir nih teman-teman nih. Nggak ada Mbak. Iya Pak. Ya udah. Kalau gitu terima kasih untuk teman-teman dan Pak Edi atas waktunya mau mendengarkan penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Di kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4. Kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Saya siapa langsung, nggak pakai aplaus virtual. Oke, teman-teman sekalian, ini jadi kalau kita bicara mengenai utang ini tentu berbeda kalau kita bicara mengenai piutang. Tadi yang cukup intens, kita bicara agak panjang tadi bicara mengenai kapan sih konfirmasi itu dilaksanakan. Ada 3 kondisi tadi yang kita temukan di diskusi tadi itu. Keren banget memang kondisi itu yang melatar belakangi perlu atau nggak perlunya ada konfirmasi. Kalau misalnya ternyata nggak ada saldo yang besar yang signifikan, tidak ada si apple juice, fruit juice dan itu berarti nggak perlu tuh. Atau ternyata tidak menemukan ada kelemahan di internal control juga nggak perlu. Atau tadi tidak ditemukan juga mengenai yang Mbak Mari tadi apa Mbak? Ya Allah namanya aku. Tidak buku-buku tadi buku-buku daftar laporan. Yes. Kalau nggak ada yang Mbak Mari sebutkan apapun yang disebutkan tadi itu, maka ya itu menjadi nggak perlu. Jadi kalau 3 itu menjadi persyaratan. Kalau 3-3 ini nggak ada, kalau ada yang signifikan sekali, kemudian ada efektivitas rektor yang salah, terus buku-buku yang laporan itu nggak ada, berarti kita perlu melakukan koordinasi. Positif atau negatif yang kita laksanakan, ya semoga dikembalikan pada pihak auditor, mau positif atau negatif terserah auditor itu. Kalau COVID sih mendingan negatif ya, kalau COVID begini gitu. Positif nanti ditaruh di rumah sakit jadi. Oke, monggo sebelum kita akhiri, terima kasih teman-teman, ada yang mau disampaikan? Sudah pada nggak ada nih. Halo. Ya cukup Pak. Iya nih. Ini yang kameranya mati masih ada toh? Belum pergi dari ruangan kan ya? Masih Pak. Masih, oke, sip. Ya teman-teman sekalian, terima kasih atas atensi hari ini teman-teman sekalian. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita dalam kondisi yang tetap bisa bersyukur atas apapun yang kita alami. Yang sedang kurang sehat semoga segera diangkat sakitnya. Yang masih banyak urusan semoga dimudahkan selesai urusannya. Yang dalam perjalanan atau akan dalam perjalanan semoga selamat sampai tujuan. Kita masih ada 1 sesi lagi toh Mbak Moni ya? Belum habiskan ya? Itu sesi gimana maksudnya? Sebelum lebaran masih 1 sesi lagi toh, sebelum liburan. Iya, Pak. Ya, saya juga tadi kaget tuh apa saudara nanya ya. Masih 1 sesi sebelum libur lebaran. Terus Mbak Loli juga sudah mencatat teman-teman yang melakukan partisipasi di kelas. Tolong diingetin bagi yang belum dicatat Mbak Loli, namanya masih asing buat Mbak Loli, diingetin, kamu belum ada namanya di sini karena itu bagian dari menjaga teman kita gitu ya, menjaga teman kita sampai mereka dibiarkan kondisi tidak aman gitu. Tetap teman-teman saya sampaikan bahwa interaksi di kelas ini menjadi hal penting meskipun kalau secara hitungan itu hanya sekian persen, tapi saya sampaikan bahwa itu akan mempengaruhi ke beberapa hal yang lain. Dan nanti kalau misalnya ada keberatan, itu nggak boleh keberatan di aktivitas. Bayangkan, 40% nggak boleh keberatan. Dan 40% itu kemudian salah satu adalah ini, aktivitas teman-teman di kelas. Jadi, sepanjang memang bisa berinteraksi, supaya bisa aktif di kelas, saya minta tolonglah itu, tolong bantu saya untuk membantu Anda.
bisa kan bantu saya untuk membantu Anda. Nanti maksudnya ya. Oke, sip. Oke. Teman-teman, terima kasih sekalian. Terima kasih. Sampai ketemu di Senin depan. Grup berikutnya, meskipun belum ada penugasan di GJ, tetap laksanakan tetap segera disiapin gitu ya. Nanti GJ entah kapan usaha Bapak, tentu sudah siap. Oke, terima kasih. Semoga tetap sehat, semoga dalam kondisi bahagia, tetap semangat, jaga semangat, jaga imun, jaga iman, jaga semuanya. Sampai ketemu Senin depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih kembali. Ya, saya akhiri ya. 1. Mundur, 3, 2, 1.